Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi pendidikan untuk guru dan pelajar Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas pertanyaan dari banyak subscriber channel ini yang menanyakan tentang sebenarnya apa saja syarat untuk menjadi seorang P3K, kemudian apa saja jenis tes yang akan dilalui ketika mengikuti seleksi P3K ini. Nah, berbicara tentang P3K, maka kita akan berbicara tentang dua peraturan pemerintah atau aturan resmi dari negara yang mengatur tentang P3K. Yang pertama adalah ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. Ini tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini sebentar kita akan berbicara tentang syarat dan tes. Kemudian ada juga satu Nomor 9 tahun 2020 ini dibahas tentang gaji dan tunjangan dari seorang P3K nanti. Nah, rujukan kita adalah bagian keempat, bagian pelamaran pasal 16. Ini adalah rujukan kita ketika berbicara tentang syarat P3K yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Jadi ini adalah rujukan resmi. Nah, yang pertama, syarat yang pertama ini kami tandai, usia paling rendah 20 tahun, jadi minimal umur untuk mendaftar adalah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, P3K persyaratan yang pertama adalah 20 tahun usia minimal, kemudian 1 tahun, istilahnya 1 tahun sebelum usia pensiun, seperti itu. Berbeda dengan CPNS, itu maksimal 35 tahun, artinya peserta yang di atas 35 tahun tidak bisa lagi mendaftar CPNS. Kalau P3K ini sangat terbuka lebar untuk hampir semua honorer ya, seperti itu. Misal untuk guru, batas usia sebelum pensiun itu ada batas usia pensiun adalah 60 tahun, maka umur 58-59 masih memungkinkan untuk mendaftar P3K ini. Jadi sangat terbuka, pintu sangat terbuka lebar untuk mendaftar. Persyaratan yang kedua adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi istilahnya masih bersih dari catatan hukum yang memiliki putusan pengadilan yang tetap seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit, TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Artinya tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Kemudian selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi nama tidak terdata di pengurus partai politik. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah ini, banyak teman-teman yang menanyakan apakah SMA bisa mendaftar di P3K. Jadi jawabannya kita bisa lihat di poin E ini sebenarnya, bahwasanya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi tergantung jabatan yang nanti akan dipilih dalam seleksi P3K. Bisa saja nanti ada daerah yang mengajukan formasi yang persyaratan jabatannya adalah SMA. Nah, bisa juga nanti ada daerah yang mengajukan tidak ada SMA. Jadi tergantung nanti formasi yang diajukan daerah beserta persyaratan jabatan, kualifikasi pendidikan dari formasi tersebut. Jadi untuk mengetahui jawab apakah bisa SMA, nanti ada formasi yang diajukan daerah, kemudian persyaratan jabatannya. Nanti kita akan bisa lihat di situ. Apakah misalnya teman-teman yang berijazah SMA bisa atau tidak. Karena dalam pasal ini hanya diatur secara umum. Artinya sekali lagi kembali nanti ke persyaratan jabatan yang diajukan oleh daerah untuk formasi P3K. Selanjutnya memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
Jadi misal ada jabatan dari formasi tersebut yang mempersyaratkan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, nah itu bisa saja. Bisa saja. Artinya kalau misalnya jabatan itu mempersyaratkan sertifikasi keahlian, maka wajib melampirkan atau wajib memiliki sertifikasi tersebut. Kalau misalnya mensyaratkan, kalau tidak ya tidak juga. Jadi nanti akan lebih jelas ketika formasi dari daerah itu sudah ada. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, ya, ini sudah tentu. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi bisa saja nanti ada persyaratan lain yang diajukan oleh daerah atau pejabat pembuat keputusan ini, bisa saja ada nanti syarat-syarat lain yang disampaikan melalui formasi yang diumumkan. Jadi sekali lagi, info detail nanti akan muncul ketika formasi yang akan diisi di daerah itu sudah diajukan atau sudah diumumkan, seperti itu. Ini adalah syarat-syarat umum yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2019. Tapi setidaknya bisa menjadi gambaran seperti inilah syarat-syarat yang nanti akan menjadi yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk pada seleksinya seperti apa tesnya. Nah, ini dibahas di bagian kelima tentang seleksi pasal 19. Seleksi pengadaan P3K ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas dua tahap ya. Ada dua tahap. Yang pertama, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi kalau di P3K ini agak berbeda dari tes CPNS. Di tes CPNS itu ada tes administrasi, SKD, kemudian SKB. Kalau di P3K ini ada administrasi lalu seleksi kompetensi. Nah, pasal 20 dijelaskan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Jadi di seleksi administrasi akan dicocokkan semua berkas-berkas yang rekan-rekan lampirkan apakah sudah sesuai dengan kualifikasi atau jabatan yang akan didaftar seperti itu. Nah, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19B dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi ada nanti tes kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Inilah yang akan menjadi bahan tes dari seleksi P3K nanti. Nah, seperti apa model-model soalnya? Nah, kita akan bahas di video-video selanjutnya di channel ini tentang soal-soal yang sering muncul di P3K. Kami akan rangkumkan dari soal-soal di seleksi 2019 yang lalu. Itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk rekan-rekan semua. Oleh karenanya, jangan lupa tekan subscribe agar nanti bisa memantau perkembangan dari soal-soal yang akan kami upload. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.